Beberapa waktu yang lalu kita telah mendengar perjanjian perdamaian antara United Arab Emirates, Bahrain, dan Israel telah ditandatangani di White House, United States of America. Apakah implikasi dari perjanjian perdamaian tersebut dalam kehidupan kita? Apakah ada hubungannya dengan nubuatan akhir zaman? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Donald Trump mengumumkan akan perjanjian perdamaian yang bersejarah antara Israel dan UAE, United Arab Emirates. Meskipun ini bukanlah perjanjian perdamaian pertama antara negara Arab dengan Israel, karena pada tahun 1979 telah terjadi perdamaian antara Israel dan Mesir, dan pada tahun 1996 antara Jordania dan Israel. Hari Selasa 15 September 2020 adalah hari yang bersejarah bagi Israel dan dunia Arab, karena pada hari itu di Amerika di White House telah ditandatangani perjanjian damai antara Israel, UAE, dan Bahrain. Perjanjian damai saat ini menjadi sangat penting karena terjadi di tengah momen pandemi, di mana setiap orang sedang bertanya-tanya, apakah kita sudah di akhir zaman? Apakah COVID-19 merupakan kode keras dari Tuhan untuk manusia supaya bertobat karena Tuhan Yesus akan datang? Di tengah suasana di mana manusia sedang bertanya-tanya, tiba-tiba boom, ada perjanjian perdamaian. Berbagai pertanyaan muncul. Apakah ini perjanjian perdamaian yang dinanti-nantikan oleh semua orang yang membaca Daniel 9 ayat 27? Apa sih yang tertulis di situ? Oke, ini dia. Daniel 9 ayat 27 tertulis. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Aduh, mungkin ada yang mikir, ini ngomong apa sih? Oke, kita gali dulu sedikit tentang kitab Daniel. Daniel 9 berbicara tentang nubuatan yang diinformasikan oleh malaikat Gabriel kepada Daniel tentang apa yang akan terjadi di masa depan, yaitu tentang masa 70 minggu atau dalam Daniel 9 ayat 24 dikatakan 70 kali 7 masa yang telah ditetapkan atas bangsanya Daniel, yaitu atas bangsa Israel dan atas kota yang kudus, maksudnya Yerusalem. Yang mana hal-hal yang akan terjadi itu mempunyai tujuan untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal, menggenapkan penglihatan dan nubuatan, mengurapi yang maha kudus. Yang maha kudus di sini maksudnya adalah nubuatan tentang Yesus yang akan datang ke dunia. Ayat 25 mengatakan, ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar. Firman apa? Di sini dijelaskan, yakni firman bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, yaitu seorang raja, yaitu Mesias atau Yesus atau raja orang Yahudi. Lamanya adalah 7 kali 7 masa, artinya ada 49 masa ditambah 62 kali 7 masa, yaitu ada 434 masa. Jadi sejak firman tentang Yerusalem akan dipulihkan sampai kedatangan Tuhan Yesus adalah 49 masa tambah 434 masa, yaitu totalnya ada 483 masa. Apakah sudah digenapi? Ya tentu sudahlah. Kapan sih firman tentang Yerusalem dipulihkan? Kita bisa baca di Esra 7 ayat 13, di mana Artasasta, Raja Persia memberikan perintah untuk Esra, imam dan ahli Taurat Yahudi untuk kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel untuk menyelidiki dan mendirikan kembali ibadah sesuai kebiasaan orang Israel yang seturut dengan kitab Taurat. Juga kita bisa mendapat info tentang ini di dalam kitab Nehemia 2 ayat 8, di mana Raja Persia Artasasta mengizinkan Nehemia, seorang Yahudi yang menjadi juru minum raja, untuk kembali ke Yerusalem dan membangun Yerusalem. Nah, jadi nubuatan 70 kali 7 masa sudah tergenapi sampai saat kedatangan Tuhan Yesus. Selanjutnya ayat 26 dari Daniel 9 ini mengatakan, sesudah 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Siapa maksudnya orang yang telah diurapi? Ya Yesus lah. Dikatakan padahal tidak ada salahnya apa-apa, tuh kan.
Memang Tuhan Yesus disingkirkan, disalib bukan karena kesalahannya dia. Karena memang Tuhan Yesus datang emang untuk mati, menebus dosa kita, orang berdosa. Harusnya kita yang mati karena dosa kita, tapi digantikan oleh Tuhan Yesus, makanya kita selamat. Nah, jadi jelas kan sekarang Yesus itu kedatangannya sudah dinubuatkan dalam kitab Daniel dan sudah digenapi saat ia datang. Terus sekarang setelah kematian Yesus, what next? Kita lanjut, masih ayat 26. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. Dikatakan rakyat dari raja yang akan datang, berarti rajanya belum datang. Dikatakan rakyatnya itu akan memusnahkan atau destroy, merusak kota itu, maksudnya kota Yerusalem. Dan tempat kudus itu maksudnya Bait Allah, tempat ibadah orang Yahudi. Pertanyaannya, apakah setelah kematian Yesus ada peristiwa penghancuran Yerusalem dan Bait Allah? Jawabnya ya ada, pada tahun 70 Masehi oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Bait Allah pertama yang dibangun Raja Salomo kan telah dihancurkan saat penaklukan oleh Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babilonia di tahun 597 sebelum Masehi, di mana orang Yahudi dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Bait Allah dihancur. Dan kemudian Bait Allah yang telah dihancurkan itu akhirnya dibangun kembali pada zaman Esra dan disebut sebagai Bait Allah kedua. Nah, Bait Allah yang kedua inilah yang kemudian dihancurkan pada tahun 70 tersebut oleh Jenderal Titus. Bait Allah dan kota Yerusalem hancur tahun 70 Masehi tersebut. Dan kemudian sejak tahun 135 Masehi, saat pemerintahan Emperor Hadrian, di Israel terjadi pemberontakan Bar Kokhba terhadap pemerintahan Romawi. Maka komunitas Yahudi banyak yang dibunuh, dipersekusi, bahkan dilarang tinggal di dalam kota Yerusalem. Yang kemudian kota itu diubah namanya jadi Aelia Capitolina. Bahkan tanah Israel atau Yudea yang saat itu sebagai Roman Province of Judea dirubah namanya menjadi Syria Palestina. Inilah cikal bakal sebutan Palestina yang saat ini dikenal oleh dunia. Jadi sebutan Palestina itu baru mulai pada tahun 135 Masehi. Sejak saat itu karena tekanan dan persekusi yang sangat berat, orang-orang Israel berpencar, sporadis terpencar ke seluruh 4 penjuru dunia. Sejak saat itu sampai hari ini sudah 1950 tahun Bait Allah belum pernah dibangun lagi. Meskipun pada tanggal 14 Mei tahun 1948 Israel yang sporadis telah kembali ke tanah airnya, dan David Ben Gurion, pemimpin Israel saat itu, mendeklarasikan berdirinya negara Israel yang langsung mendapat pengakuan dari Presiden Amerika Harry S. Truman pada hari itu juga. Dalam rangka penggenapan nubuatan akhir zaman, masih ada 2 agenda berikutnya yang akan dilaksanakan, yaitu pengembalian Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Jadi bukan lagi Tel Aviv, karena Tuhan Yesus nanti datang ke Yerusalem, bukan ke Tel Aviv. Dan yang kedua, dibangunnya Bait Allah ketiga, di mana nantinya akan diduduki oleh Antikristus, seperti yang disebutkan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4b, yang bunyinya, bahkan ia, maksudnya Antikristus, duduk di Bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saat ini kedua agenda tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Yerusalem sendiri saat ini terbagi 2. Yerusalem Barat merupakan jazirah Israel dan Yerusalem Timur jazirah Palestina. Sedangkan Bait Allah yang dulunya berlokasi di kota tua Yerusalem di daerah Temple Mount telah berdiri Dome of the Rock atau bahasa Arabnya Kubat Al-Sakrah dan Masjid Al-Aqsa, sehingga tidak dapat dibangun Bait Allah ketiga di situ. Terus apa hubungannya ini semua dengan perjanjian perdamaian? Hubungannya ialah apabila terjadi perjanjian perdamaian antara Israel dan Palestina atau negara Arab lain di mana di dalamnya ada jaminan Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel dan bahwa Bait Allah ketiga dapat dibangun di daerah Temple Mount dan perjanjian itu dibuat untuk masa 7 tahun, maka ini akan menjadi suatu tanda akhir zaman yang sangat super duper jelas bahwa Antikristus akan muncul dan masa persekusi akan segera dimulai. Itu sebabnya perjanjian perdamaian ini menjadi sangat krusial dalam hubungannya dengan penggenapan nubuatan akhir zaman. Apalagi ada tendensi yang mengatakan bahwa karena saat ini belum bisa tercapai perdamaian dengan Palestina, maka awalnya dilakukan dengan negara Arab yang lain dulu,
dengan harapan pada akhirnya nanti Palestina mengikuti. Akhirnya, jangan tunggu-tunggu lagi. Yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, inilah saatnya. Karena hanya melalui Yesus kita bisa selamat dan ada jaminan surga mulia. Dan bagi yang telah mengikut Yesus, sekaranglah saatnya hidup lebih kudus, beritakan Injil dan menangkan jiwa bagi kerajaan surga. God bless. So guys, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys, God bless.